Terima kasih Mr. Han. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oh, jelas sekali Pak Dokter. Ya, Oke, terima silakan. kasih. Ya. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali ya dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada malam hari ini. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terhindar dari penyakit yang saat ini melanda dunia ya, yaitu coronavirus. Oke, pada malam hari ini mungkin kita akan bahas tentang tonsilitis atau penyakit amandel ya, jadi pembengkakan yang mungkin sering sekali diderita di usia anak-anak sampai remaja, bahkan dewasa juga bisa menderita hal ini. Dan apabila hal ini dibiarkan, justru akan menyebabkan kematian di kemudian harinya. Jadi kita tidak boleh meremehkan suatu penyakit ya. Oke, senang sekali bisa berjumpa kembali. Kita bisa langsung saja ya menuju ke materinya. Oke, saya izin screen sharing terlebih dahulu. Oke, ini ada sedikit slide saya carikan ya. Nah, oke, pertama ada tonsilitis ya. Jadi tonsilitis ini adalah suatu peradangan pada tonsil palatina. Itu bagian dari cincin Waldier, itu adalah suatu kelenjar ya. Kelenjar yang fungsinya untuk melindungi tubuh kita gitu. Jadi ini membentuk suatu lingkaran di bagian tenggorokan. Nah, ini penyebarannya atau epidemiologinya ya. Jadi dari RS sendiri, terutama di RSUP Dr. Wahidin, nah Sudior Husodo Makassar itu kasusnya meningkat ya pada saat 2008 dan 2009 sebanyak 4,7%. Dan 7 provinsi terutama di Indonesia itu prevalensinya juga meningkat sebanyak 3% dari beberapa penelitian yang ditemukan sampai saat ini. Dan juga penyebarannya sering terjadi pada anak-anak ya, usia kurang dari 2 tahun. Dan biasanya untuk orang dewasa ini berbeda ya, jadi dewasa dan juga dewasa muda, dewasa tua itu berbeda penyebabnya. Ada yang karena virus itu pada usia 15 sampai 25 tahun dan Streptococcus atau bakteri itu 5 sampai 15 tahun gitu. Jadi berbeda-beda ya penyebarannya dan juga penyebabnya. Nah, ini penyebab secara general atau umum. Ini pertama ada bakteri ya, Streptococcus, ada Pneumococcus ya, Staphylococcus. Ini adalah bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan tonsil kita itu dapat membengkak gitu. Ya, ini faktor risikonya nih, ini faktor risiko yang sering dialami oleh berbagai macam kalangan ya, mulai dari yang anak-anak sampai dewasa. Yang pertama itu bisa rangsangan kronis ya, jadi karena asap rokok dan juga makanan ya, micin, nah itu bisa membuat tonsil itu membengkak gitu. Fungsinya meningkat, sehingga kalau fungsinya meningkat, organ tersebut akan mengalami pembengkakan gitu, atau mengalami peradangan. Lalu hygiene mulut yang buruk ya, jadi jarang mensikat gigi. Nah, itu kotoran-kotoran gigi juga bisa menginfeksi di bagian tonsilnya gitu. Lalu bisa juga pengaruh cuaca ya, udara dingin, yang lembab, suhu yang berubah-ubah. Nah, hal itu bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Nah, hal itu nanti bisa menyebabkan peningkatan dari infeksi bakteri. Selanjutnya adalah alergi. Ini alergi untuk hanya orang-orang tertentu ya yang menderita. Jadi iritasi kronis dari alergen. Alergen ini adalah zat yang nantinya membuat si orang tersebut atau pasien tersebut mengalami reaksi alergi gitu. Seperti debu, kotoran, ya cuaca juga bisa. Jadi ketika dia bersin-bersin, dia hidungnya tersumbat secara terus-menerus, nah itu juga bisa merangsang terjadinya pembesaran dari tonsilnya atau amandelnya. Lalu bisa juga ya keadaan umum karang gigi atau kelelahan fisik. Nah, ini kelelahan nih sering juga nih terjadi. Jadi kalau kelelahan, imunitas bisa semakin menurun ya. Dan hal itu yang bisa membentuk peningkatan dari bakterinya. Jadi bisa menginfeksi dan juga meningkatkan ukuran dari tonsilnya. Gitu. Lalu pengobatan tonsilitis akut yang tidak adekuat. Jadi pengobatannya harus tuntas. Ya, jadi nggak boleh setengah-setengah. Jadi kalau sudah mendingan keluhan pasiennya atau anaknya, kalau obatnya di stop, nah itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar tuntas, harus benar-benar selesai ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi nggak boleh setengah-setengah nih. Nah, ini klasifikasinya ada yang akut dan juga kronis ya. Ini next to know aja. Kalau misalkan akut biasa disebabkan oleh virus atau bakteri, kronis itu biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri dan juga berulang-ulang secara terus-menerus ya. Gitu.
Nah, ini ada tonsilitis akut, itu karena virus ya. Biasanya virusnya jenisnya Epstein-Barr dan juga kebanyakan pada usia prasekolah gitu. Lalu selanjutnya karena kebanyakan ini karena kelelahan ya, bisa juga lalu tonsilnya membesar. Itu pada anak-anak terutama ya yang susah diatur. Biasanya kan anak-anak nggak mau istirahat. Nah, lalu amandelnya membesar. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya amandel ya karena dia kelelahan ya, susah diatur. Biasanya kan banyak anak-anak seperti itu. Selanjutnya ada juga gejalanya ini merupakan common cold. Jadi kayak seperti flu biasa, ada yang bersin, hidung tersumbat, tapi lama-lama membesar tuh amandelnya dan mengalami nyeri tenggorokan gitu ya. Dan nantinya akan terlihat warna kemerahan. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah tonsilitis akibat virus. Nah, jadi dia ada namanya ulkus ya di sini, jadi kemerahan. Di sini udah mulai bengkak gitu. Nah, ini ya, jadi sudah kemerahan. Bedanya dia tidak terlalu besar, hanya di pinggir-pinggirnya saja. Jadi masing-masing itu mengalami peradangan yang berbeda. Jadi infeksi virus juga bakteri berbeda, dan akut dan kronis pun itu juga berbeda ya gejalanya. Gitu. Oke, ini bisa dilihat ya. Ya. Oke, selanjutnya ini dari infeksi bakteri ya. Infeksi bakteri ini biasanya kumannya Streptococcus, dan biasanya ada infiltrat atau sebuah cairan ya yang ada di bagian tonsilnya gitu. Yang itu nanti cairan tersebut yang berwarna kuningan yang akan menyebabkan peradangan gitu, sehingga terbentuklah jalur-jalur yang nantinya semakin panjang gitu ya, kayak seperti aliran sungai. Dan biasanya untuk infeksi ini itu selama 2-4 hari ya, dan pasien juga biasanya mengalami nyeri telinga karena memang ada saluran ini namanya tuba Eustachius. Ketika saluran bagian mulutnya mengalami peradangan, itu bisa sampai nyerinya ke telinga gitu. Jadi ya, karena ada sambungan lubangnya, ada persarafannya, hal itu yang bisa menimbulkan nyeri di bagian telinga juga. Selanjutnya ini bisa diberikan obat-obatan ya sesuai dengan infeksinya gitu. Dan ada juga tonsilitis difteri nih, tapi sudah jarang ya, biasanya karena hygiene yang buruk. Lalu biasanya untuk anak-anak yang kurang dari 10 tahun. Nah, ini khas banget dan ini bisa menimbulkan adanya epidemi ya ataupun pandemi gitu, karena dia sangat mudah menular dan orang-orang yang mengalami keadaan ini bisa menyebabkan kematian terutama pada anak-anak gitu. Ini ada khasnya itu ada bercak putih ya di bagian amandelnya gitu, yang makin lama nanti keluar itu seperti membran atau lapisan. Jadi ada bercak putih-putihnya di bagian amandelnya, bukan di lidah ya. Ini ada contohnya. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah ada amandelnya membesar tapi ada putih-putihnya nih, nah ini harus diwaspadai tonsilitis difteri karena ini nanti bisa menyebabkan pembengkakan, kematian, dan juga infeksi di bagian otak. Jadi bahaya ya kalau anak-anaknya atau ada teman-teman atau keluarga ya, biasanya sih keluarga dekat yang selalu periksa, atau anak-anak di rumah mengalami pembengkakan lalu berwarna keputihan seperti ini. Nah, ini bahaya ya, jadi harus kita waspadai, langsung dibawa ke dokter gitu. Dan juga jangan lupa dipakaikan masker. Oke. Selanjutnya tonsilitis kronis. Nah, tonsilitis kronis ini biasanya berulang-ulang ya. Kalau dia berulang-ulang nanti bisa menyebabkan sumbatan pada jalan nafasnya. Nah, itu bisa buat tidur nanti ngorok. Itu dan nyeri. Penyebabnya ada bakteri, dan penyebab lainnya itu ada seperti yang sebelumnya ya, hygiene mulut yang buruk, lalu rangsangan kronis seperti rokok atau makanan, pengaruh udara, cuaca. Nah, tapi secara terus-menerus ya, bedanya dengan akut itu hanya beberapa saat saja, tapi kalau misalkan dia infeksi terus-menerus, membesar terus-menerus, nah hal itu yang bisa menyebabkan tonsilitis kronis atau amandel kronis. Nah, itu yang bahaya. Gejalanya yang pertama bisa nyeri ya, nyerinya itu terus-menerus, terutama di tenggorokan. Nah, akhirnya pasiennya tidak bisa berbicara nantinya karena nyeri. Tuh, dan menelannya juga nyeri nanti. Jadi ada perasaan mengganjal juga di tenggorokan ya, terutama ketika pasien menelan, lalu tenggorokannya terasa kering ya, napasnya berbau karena adanya pus. Pus itu adalah campuran bakteri dengan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi menimbulkan warna kekuningan biasanya di bagian amandelnya. Itu yang menyebabkan bau mulut. Nah,
Itu yang menimbulkan rasa tidak nyaman nanti ya bagi pasien ataupun orang-orang sekitarnya. Oke, selanjutnya adalah saat pemeriksaan ditemukan pembesaran dari amandelnya yang permukaannya tidak rata ya. Sini nanti dia bisa ada saluran-saluran seperti saluran sungai nanti, namanya kriptus yang melebar dan juga ada detritus. Nah, ini diagnosisnya dari pemeriksaan penunjang, dari wawancara dan juga pemeriksaan fisik. Biasanya keluhannya ini berulang ya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jadi nyeri tenggorokan berulang, lalu ada rasa mengganjal pada bagian tenggorokannya, terutama saat makan, napasnya berbau, dan iritasi pada tenggorokannya. Dan nantinya akan menyebabkan sumbatan pada jalan nafas. Nah, ini yang bahaya pada anak-anak ya. Jadi ketika sudah ada amandel, itu langsung dibawa ke dokter ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena dapat menyebabkan sumbatan pada jalan nafas, yang nantinya akan menyebabkan anak tersebut akan sesak nafas, bisa ngorok. Nah, hal itu yang harus kita waspadai sebagai orang tua. Jadi langsung dibawa ke dokter, lalu diobati ya, jangan dibiarkan. Nanti bisa sesak nafas, bisa sampai kebiruan badannya, mulutnya ya, karena kekurangan oksigen gitu, karena pasiennya mengalami sesak. Oke, ini ada derajatnya, ada 0 sampai 4. Biasanya 4 ini dia sudah melewati garis tengah dari uvula ya namanya ini ya, atau garis tengah dari mulut. Nah, kalau sudah sampai 4 ini, nah dia bisa sampai menutupi jalan nafas. Ini yang bahaya. Gitu. Ini harus segera ditangani dan bisa juga dilakukan operasi. Kalau dia sampai membuat ngorok, membuat sesak, tidak bisa istirahat, nah itu udah indikasi untuk dilakukan operasi ya ke dokter spesialis THT. Ya, ini gambaran yang tonsilitis kronis. Jadi dia sudah ada kriptus ataupun detritus ya. Jadi bagian pus ini namanya ini adalah kumpulan dari kuman dan juga sel-sel imun yang membentuk suatu jalur. Nah, ini dia kelamaan infeksi jadinya melebar, terbentuklah suatu jalan yang isinya itu adalah kuman dan juga sel-sel imun. Tuh, makanya dia bisa melebar, nanti bisa bau mulut ya. Ini sudah menekan bagian tengah dari mulutnya. Lalu nanti akan menimbulkan sumbatan jalan nafas dan juga gangguan pada intake makanan. Jadi anak juga biasanya mengalami penurunan berat badan juga bisa kalau misalkan tonsilitis kronis ya. Anaknya tidak mau makan, lalu susah sekali makannya. Nah, itu diperiksa dulu ya oleh ibunya. Siapa tahu amandelnya membesar. Nah, itulah yang harus kita obati. Gitu. Nah, ini pencegahannya. Yang pertama itu bisa melakukan pembersihan mulut ya. Jadi bisa menggunakan obat kumur, lalu bisa juga menggunakan obat hisap, analgetik ini pereda nyeri. Jadi bisa untuk awal-awal boleh bapak-bapak ibu-ibu berikan paracetamol aja pada anak-anaknya ya, sesuai dengan berat badannya atau bisa dikonsultasikan dengan dokternya. Lalu pemberian antibiotik. Nah, ini pemberian antibiotik ini sekali lagi saya tekankan yang wajib memberikan antibiotik adalah dokternya ya. Jadi bukan bapak-bapak atau ibu-ibu yang memberikan antibiotik, karena antibiotik harus dihitung secara baik dan benar gitu. Lalu pembersihan kriptanya ya, jadi kita irigasi biasanya dengan alat khusus dan juga dari sini untuk pencegahan bisa menggunakan ion negatif. Ion negatif sendiri mampu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang nantinya ketika imunitas meningkat, imunitas itu yang akan menghancurkan bakteri dan juga virus penyebab dari penyakit, terutama pada kasus tonsilitis ini ya, karena penyebabnya adalah virus dan bakteri. Nah, ketika imunitas kita baik, imunitas kita akan mudah sekali untuk menghancurkan kuman dan juga penyakit yang ada di dalam tubuh. Dan juga dapat melancarkan aliran darah sehingga sel-sel imun kita cepat ke organ target di bagian yang mengalami kelainan. Seperti itu. Ya, oke semuanya Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih Mr. Han sudah diberikan kesempatan pada malam hari ini membahas materi ya. Memang tonsilitis ini penyakitnya ya sering sekali ya diremehkan, tapi untuk anak-anak ya saya pesan buat anak-anaknya apabila ada tonsilitis itu ada penyebab lain biasanya. Jadi harus dibawa ke dokter, jangan dibiarkan ya bapak-bapak ibu-ibu, karena kan kasihan kalau anak-anak sudah mengalami sesak nafas karena tonsilitis atau karena amandel, jadi langsung dibawa ke dokter ya apabila terjadi pembengkakan di tenggorokannya gitu. Dan semoga pemaparan materi malam ini membantu. Apabila ada pertanyaan boleh dipersilahkan nanti di sesi selanjutnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akhiri, terima kasih. Selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Semoga kita semua terhindar dari penyakit ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mr. Baik, Han. terima kasih.